juga. Ketemu kembali di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman. Menemukan Yesus dalam setiap Obrolan kita. Itu hashtagnya pertama biasanya biar nggak lupa. Kalau terakhir Suka udah ketinggalan ya. Iya. Apa nih? Kita mau bahas apa nih? Kita ngebahas bad habit gimana? Bad habit. Wow. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Setiap kita pasti punya loh kebiasaan buruk. Iya. Apa? Tidur malam? Enggak, bukan. Tidur malam kerja gimana? Tapi kalau terus-menerus Kalau terus menerus merusak loh badan. Butuh duit, Bos. Enggak sebetulnya kayak misalnya kebutuhan tidur malam ya, tidur malam itu menjadi kebiasaan akibatnya ketika kita tidak disuruh ngejar kerjaan. Karena udah kebiasaan tidur malam, dia kan tidur malam terus loh. Tapi puji Tuhannya sih gua kalau tidur cepet ya. Nah, kalau tidur malam karena kerjaan sih nggak apa-apa. Sekali-sekali kan. Tapi kalau tidur malam karena tidak bisa, karena kebiasaan, dibiasakan lah tidur malam, nggak ada apa-apa tidur malam terus. Iya. Badannya kan jadi kurang fit ya. Iyalah. Itu kan Betul jadi kan? kebiasaan yang merusak akhirnya. Contohnya kan kalau misalkan lu tidur malam, tapi misalkan aktivitasnya ya anak muda zaman sekarang nih biasanya nih. Mereka tidur malam. Kenapa? Karena mereka main game. Sampai pagi, sampai subuh. Nah, itu jadi kendala sebenarnya saat ini ada. Karena mereka kenapa mau mainnya malam? Biar nggak diganggu sama mama bapaknya. Karena mama bapaknya udah tidur. Kalau saya jadi mama bapaknya, Nah, nggak apa-apa sih dia tidur malam kayak gitu terusan tidur malam, tapi tetap dia harus tetap tidur 8 jam misalnya. Dia menyediakan waktu 8 jam. Terus satu lagi, dapat duit nggak? nah. Kalau dapat duit aja jangan. Nggak usah, berarti merugikan sih. Harus. Iya lah. Tapi ngomong-ngomong. Soalnya kalau misalnya terusan begitu, terus kemudian sakit, siapa yang ngobatin? Bapaknya juga. berarti tergantung dampaknya juga ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong kebiasaan baik, kebiasaan buruk ya. Kebiasaan tuh apa sih menurut kalian? Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Dan kemungkinan bisa jadi candu. Apa sih kalau ini? Dan susah dirubah. Susah dihilangkan. Bisa dihilangkan. Susah dihilangkan, susah dirubah. Jadi candu. Dilakukan berulang-ulang kan? Iya kan contohnya kayak ngopi. Nah, ayo lo kan kita ngopi ya cuy. Ngopi dilakukan berulang-ulang. Saya nggak tahu ya. Entah itu jadi kadang gini. Kalau pagi tuh saya nih ya. Pagi kalau nggak ngopi tuh rasanya gimana gitu. Cuma nggak tahu dampak buruknya sampai sekarang juga masih Sebetulnya kalau ngopi belum. nggak dampak buruk, yang penting satu cangkir, satu gelas oke. Terus tapi jangan pakai gula. Kalau nggak pakai gula apa itu? Saya nggak bisa minum kopi free kan? Nggak bisa minum. Nggak. Karena yang berdampak buruk adalah gulanya. Kopinya itu bagus. Yang berdampak buruk adalah gulanya. Nimbun gula. Sebenarnya kebiasaan yang kita bahas adalah kebiasaan bad habit ya. Sesuatu yang bukan hanya perbuatannya yang buruk, tetapi bagaimana dampaknya, apakah dampaknya itu buruk buat diri kita sendiri atau mungkin kepada terhadap orang lain juga bisa gitu ya. Kadang-kadang kan kebiasaan yang kita lakukan kita nggak sadar bahwa itu buruk buat kita. Apalagi juga bisa buruk buat keluarga mungkin ya, buruk buat orang lain juga gitu. Nah yang paling seru sih sebenarnya pembahasannya sih. Ini dari zaman dulu kala ya. Banyak orang membahas hal ini. Berat ngerokok. Aduh. Susah nih. Berat. Pernah ngerokok? Pernah. Nggak Kang? pernah sih. Kang Boy nggak pernah ya? Nggak pernah. Kau Evan nggak pernah? Nggak ngap. Pernah dia. Dulu masih kecil nyoba. Nah. Nyoba bukannya pernah nyoba. Kenapa? Karena orang tua rokok. Sama orang tua juga. Kalau saya- ngap aja, gue nggak mau. Kalau saya memang mungkin karena lihat orang lain. Oh, lingkungan. Nah, lingkungan. Ya, dan Kayaknya kadang-kadang mereka gitu, terusnya akhirnya coba ya, mau tahu aja gitu. dan seringkali rokok itu kan sebagai penanda ketika anak muda diterima di lingkungan. Yang lain nggak ngerokok, lu yang lain pada ngerokok, lu nggak ngerokok, banci lu. Nah, gitu kan. Nggak begitu. Karena sekarang banci pun ngerokok cuy. Karena baju juga ngerokok. Nah, tapi ya puji Tuhannya ya. Jadi cuman mau tahu aja tuh. Jadi nggak dilakukan berulang-ulang. Nah, nggak tahu kalau misalnya kita lakukan berulang-ulang itu akan terus itu jadi kebiasaan kan. Ya, justru itu Rasanya nanti kalau nggak ngerokok, kata orang banyak bilangin, aduh nanti bibirnya asem gitu. Nggak Dan itu enak memang gitu. jadi kebiasaan ya. Saya punya teman ya.
dia tuh sekarang udah rokoknya bukan rokok sundut lagi, tapi rokok elektrik yang udah kayak kalung. Dimanapun dia langsung nyedot gitu kan. Jadi dia sampai nggak sadar ketika itu di dalam ruangan ber-AC sekalipun, dia ngerokok gitu, asapnya kemana-mana. Mungkin kata dia nggak bahaya. Ya. Tapi kan sebetulnya ini tetap aja kan nggak boleh sebetulnya. Kebiasaan, dia tahu nggak boleh, tapi karena kebiasaan tangannya begini, otomatis. Itu Refleks sama lah ya. kayak waktu saya baru pindah nih dari Melati Mas ke Legok. Itu kalau misalnya dari Jakarta, itu udah langsung belok tuh ke Melati Mas gitu kan ya. Langsung itu otomatis kebiasaan karena gitu tanpa mikir lagi. Ketika pindah ke Legok harusnya keluar Karawaci, tetap aja belok ke Melati Mas. Karena kebiasaan orang juga sama, kadang-kadang udah tahu, tetap aja ngerokok. Nah, itu Karena kebiasaan. karena kebiasaan itu yang sebetulnya buruk. Karena Ya. gini, kebiasaan rokok itu yang Kebiasaan yang itu. gue yang pernah gue tahu sih, kadang-kadang orang-orang itu suka lebih baik rokok dibandingkan makan. Oh iya, Kan itu hal yang, waduh, gue bisa tahan makan misalkan berjam-jam gue nggak makan, oke. Seharian nggak makan, yang penting ngerokok. Aduh, asem banget dah. Pusing, kusut mukanya gitu kan. Nah, itu nggak ketemu inspirasi gitu kan. Nah itu kan hal yang menurut dari sisi gue sih, ya harusnya tidak bisa seperti itu gitu sih. Pertanyaannya, Nah, kebiasaan seperti itu bisa dihilangkan nggak? mestinya bisa. hmm. Mestinya bisa. Papa saya bisa ngepas rokok. Bapak saya juga bisa. Saya juga bisa. Jangan Pak, jangan Oh, ngomong iya. bapak saya juga bisa. Lu belum ditanya, lu curang lu. Tanya. Aduh. Enggak, tapi waktu masih kecil kelas 2 kelas 3 SD itu biasanya. Jadi Pendeta ini. ya memang jadi kan itu yang jadi perdebatan sampai dengan sekarang. Ngerokok itu sebenarnya dari sejarah Kristen dari ajaran Kristen itu boleh atau tidak, benar atau tidak. Karena kan Iya. orang selalu orang selalu beranggapan gini. Oh, beranggapan mengambil ayat tentang tubuhmu adalah bait Allah, jangan dirusak. Gitu kan? Tapi kan kita balik lagi, bukan hanya rokok nih yang merusak tubuh. Banyak hal yang tadi gue sharing kan, misalkan contohnya lu makan jeroan setiap hari, kalau nggak kolesterol tinggi ya jantungan, stroke segala macam. Nah itu kan juga suatu hal yang salah kan sebenarnya. Ya betul sih, memang orang-orang seringkali gitu. Mana ayatnya di Alkitab? Memang nggak ada. Larangan merokok cuma ada di pom bensin. Bener nggak? Di pom bensin dilarang merokok. Orang-orang taat tuh, dilarang merokok, dia nggak ada merokok. Maksud saya itu kok ke pom bensin aja dia bisa taat. Kalau ngerokok mati. Maksud gue gedean mana maknanya pom bensin apa surga? Di surga aja nggak boleh, masa surga ngizinin sih? Ya. Di pom bensin aja nggak boleh. Di pom bensin aja nggak boleh ngerokok. Ya kalau dari sisi gue sih, gue cuma ngelihatnya adalah sebenarnya ya kalau misalkan ditanya tidak bolehnya, lebih baik ke manfaatnya sih. Balik ke Iya, manfaatnya. Apakah ada manfaatnya. manfaatnya atau tidak? Itu yang penting kan yang pertama. Pertama itu, gitu. karena Terus, kemanfaatnya. Ya yang kedua, lu jadi kecanduan apa tidak? Karena kalau jadi kecanduan misalkan yang tadi gue bilang sampai lu mau ngerokok, maksudnya lebih baik ngerokok dibandingkan makan gitu. Kan mana yang lebih penting gitu. Kan sudah mengajar 4 sehat 5 sempurna. Aman 4 sehat 5 sempurna, ada satu lagi rokok kan enggak. Yang pertama manfaatnya. Kalau menurut saya sih kita kan bisa membedakan yang baik yang buruk, yang jelek sama enggak, yang gitu kan. Jadi kita mau pilih mana nih? Kalau merokok kita udah tahu merokok itu udah jelas nggak baik kan. Betul. Ya, Buat kesehatan. buat ya. kesehatan, buat diri kita sendiri. Ya kita mau pilih mana nih gitu. Pilih yang baik atau yang enggak nih? Kan kita udah bisa kan. Milih yang baik sama yang enggak Betul. gitu. Jadi kalau dari sisinya saya sih ngelihatnya adalah yang dilakukan berulang-ulang itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, ya itu yang memang tidak boleh. Itu yang Karena tidak- kan tidak memang bad habit, ya. kita juga Tuhan juga kasih tahu dan Tuhan juga mengajarkan sama kita itu tidak boleh dilakukan, lu merusak diri sendiri. Begitu juga bukan hanya rokok, kita konten di sini Semuanya. bukan hanya rokok nih. Contoh yang tadi saya bilang, makan Indomie, makan mie instan. Mie instan Kebanyakan. setiap Nah, hari, apakah iya. boleh? Kan juga tidak boleh sebenarnya. Itu merusak diri Tapi kita. enak itu. Iya, nggak boleh juga. Tapi benar sih, benar Itu sih. juga kayak- Sesuatu kebiasaan. Rokok itu juga Enak-enak. Makanya- Sesuatu yang enak itu yang bikin. Saya ingat nih, saya waktu masih kecil ada satu kebiasaan saya yang yang saya coba usahakan ubah. Ketika saya kenal Kristus, ketika saya mulai aktif melayani, ketika saya mulai habis dibaptis, bahkan bukan habis dibaptis, sebelum dibaptis, mungkin beberapa bulan sebelum dibaptis tuh
mulai ada perubahan gini. Saya punya kebiasaan dulu tuh waktu masih kecil suka gini, suka noyor orang, tau noyor nggak? Noyor, gitu. Noyor, bego lu, gitu. Parah lu, gitu. Atau apalah gitu, suka begitu. Emang sih badan kecil tapi suka noyor orang gitu. Berani. Maksudnya itu lama-lama anak kampung. itu jadi kebiasaan gitu, ketemu orang itu tangan tuh ya kalau ngomong-ngomong yang usah bego lu gitu udah kayak kebiasa aja. Kan kebiasaan itu ada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang jadi nggak mikir lagi ya. Ya, kan, Udah langsung aja gitu ya. Nah, setelah ketemu Kristus, setelah mulai beranjak ikut ibadah, ikut remaja dulu ya. Terusnya masuk baptisan, kelas katekisasi, mulai diajarkan. Wah, maksudnya hilangkanlah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sekarang kita mulailah miliki kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian saya mulai berdoa, apa sih Tuhan kebiasaan buruk saya? Saya bilang gitu. Ternyata itu. Dan mulai saat itu saya mulai belajar. Wah, nggak mau lagi deh mayor orang gitu. Dan ketika kita mulai berkata seperti itu, minta sama Tuhan, mulai pelan-pelan enggak lagi tuh noyor orang. Nah, yang kedua juga ngomong kata sialan, saya ingat banget tuh. Waduh, dulu pasti sering banget tuh kalau ngomong sialan lu. Oh gitu, bukan sialan. Kalau namanya Alan ya. Bukan, tapi Sialan. Itu kayaknya mulut tuh udah loncer aja gitu kan. Ya udah kebiasaan nggak ada yang ngerem gitu, tahu-tahu udah ya kayak tadi kok mau ke Karawaci beloknya selalu ke Latimas. gitu, otomatis gitu. Nah, kemudian ketika saya mulai kenal Kristus lagi tuh, mulai baca Alkitab gitu-gitu, lama-lama oh iya ya nggak boleh ngomong kata sialan gitu. Itu padahal sederhana ya, mulai itu bisa ngerem. Makanya saya ingat satu firman Tuhan kan di 1 Korintus pasal yang ke 15 ayat 33 kan, janganlah kamu sesat kan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya ingat dulu waktu masih kecil mungkin bukan pergaulan yang buruk, tapi karena memang sekitar kita itu sudah ada yang ngomong sialan, terusnya kebiasaan noyor orang, terusnya jadi keterusan, akhirnya seperti itu. Secara tidak sadar, akhirnya kita Dipengaruhi dari pergaulan ya. Kan kehidupan kita kan, kebiasaan kita kadang-kadang dipengaruhi sama mata. Terbentuk. Ya. Ketika kita ngelihat orang seperti itu, kita melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, syukur kepada Tuhan, kita mulai kenal Kristus, mulai baca Alkitab, mulai berdoa, mulai ikut katekisasi, nah terusnya masuk di baptis. Nah, mulailah kebiasaan-kebiasaan buruk itu mulai sedikit-sedikit dikikis. Kalau saya bilang, karena itu prosesnya waktu saya masih kecil ya, mungkin dibilang susah, nggak terlalu susah. Jadi tapi ya masih sempet lah ada ngomong seperti ini. Tapi saya ingat begitu mau ngomong mulai ketahan. Ada rem ya? Ada rem. Kita durasi mau lanjut apa enggak? Tapi udah dapat kesimpulan belum sih? Enggak, sebenarnya pasti banyak sih dari itu ya. Tadi kalau dari kebiasaan sih. Enggak tahu sih. Mesti tanya yang di belakang layar masih mau lanjut apa Enggak. Waktunya berhenti. Diberhentikan. Oh iya, oke. Ya udah. Jadi nah, maksudnya tuh Lanjut. ya sekarang gini sih. Ya itu makanya balik lagi ya. Kita tidak boleh menjudge itu baik atau buruk apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan berulang-ulang dan kecanduan itu yang akan buruk sih. Contoh kayak tadi Boy bilang, mie instan. Garis bawah ya mie instan. Bukan saya nggak makan, saya juga makan. Tapi kan memang Saya tidak juga setiap makan. hari gitu loh. Jadi bukan Indomie nggak boleh. Bukan itu. Mie instan tidak boleh ya gitu kan. Gitu. Tolong dihapus. Mie instan tidak boleh kan? Gitu. Tapi kan memang ya udah yang berulang-ulang yang dilakukan itu yang memang tidak boleh dan mengakibatkan diri kitanya memang nggak bagus, nggak baik buat badan sendiri sih. Poinnya lebih kalau dari sisi saya, bad habit yang dilakukan apabila itu merusak kita, apalagi sampai dengan merusak orang lain, nah itu kan nggak bagus. Berdasarkan penelitian ya, katanya kalau bad habit itu terbentuk, itu bisa menjadi suatu kebiasaan, menjadi habit. Itu ketika tingkah laku ini dilakukan berulang-ulang setiap hari selama 66 hari. Jadi mungkin kalau misalnya kita langsung udah sadar ketika
pas ke 60 kita sadar gitu, masih selamat gitu kan. Tapi udah 60 udah kecepak gitu kan. Jadi maksudnya tuh ada baiknya ketika kita tuh menyadari, yang menyadari kita bisa harus langsung segera keluar gitu. Karena bad habit ini ya, kita gimana kita bisa merubahnya untuk tidak menjadi kebiasaan. Kita tuh mesti menyadari dulu nih, ini sumbernya apa sih? Masalahnya apa sih? Nah, kalau kita udah tahu gitu kan, setelah kita tahu, oh ini ya udah kita tinggalin. Terus udah gitu kita datang ke lingkungan yang betul-betul Nah, support. itu dia. Lingkungan Iya, yang support cari kita, ya cari komunitas teman-teman yang ya. support. Ya, lingkungan yang support itu. Nah, kalau misalnya lingkungannya itu udah emang menjurus kayak tadi tuh yang suka apa namanya tadi? Toyor. Sama ngomong kayak tinggalin gitu kan. Cari lingkungan yang betul-betul positif. Ya, bukan cuma lingkungan. Cari tontonan yang membangun. Ya, karena balik lagi kan. Tadi kan Apa enggak, tontonannya? Ngopi dong, senangnya ngopi dong. lu kan berubah dari lihat mata kan. Ketika orang beli bungkus rokok ya, Lihat lu lihat. mata ada sini ya. Oh iya, oke. Oh iya. Bungkus rokok, lu lihat apa yang lu lihat dalam bungkus rokok? Tolong, Itu udah kelihatan depan mata, cuy. tolong. Ya, cuma itu kan Itu makanya- tergelapkan sama yang mereka Tadi mau saya kan. bilang karena kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang tanpa berpikir. Ya. Nah, makanya tanpa memikirkan yang lain, walaupun di depannya ada instruksi, ada Peringatan. peringatan, tetap Ya. aja. Nah, makanya Oke. memang kita hari ini kita belajar nih sama-sama Ya. ngomong soal bad habit. Semua orang punya bad Pasti habit. punya. Tapi bagaimana kita bisa menekan, bagaimana kita bisa mengurangi bad habit bisa itu, keluar. dan jangan sampai menjadi dampak yang buruk buat Ya. orang lain. Ya. Gitu. Buat kita juga. Ya. Juga Ya. buat kita pribadi. Nah, sebab itu tadi ada solusinya tuh. Yuk, coba masuk ke komunitas-komunitas Ya. yang Ya. bisa saling menguatkan, saling meneguhkan. Silakan. Seperti itu. Boleh Dan masuk juga jangan komunitas lupa tonton nih tadi kata Bro Tommy, tonton di apa namanya? Senengnya ngopi. Senengnya ngopi. Ini kita saling membangun satu dengan Ya. yang lain. Kita memperkataan yang baik supaya kita makin kuat. Benih yang baik itu harus ditaburkan Ya. supaya bisa tumbuh. Yes. Tuh. Oke. Kita udah lewat ya. Lewat. Untuk ngomong tentang bad habit, tapi luar biasa bad habit, kebiasaan buruk ini bisa terjadi karena mungkin pergaulan, karena mungkin tontonan juga, karena mungkin juga apa namanya pola pikir, didikan segala macam ya. Tapi bagaimanapun ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah dalam Kristus, kita sadar bahwa hidup kita untuk Kristus, ya mau nggak mau kita tetap harus merubah bad habit kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kurangi kebiasaan buruk, karena pergaulan yang buruk juga akan mempengaruhi kebiasaan yang baik. Oke, begitu. Oke. Senangnya ngopi kali ini kita ngebahas Sebenarnya kita masih mau panjang nih ya. sebenarnya ya, Ya. cuma karena durasi katanya. Yang di belakang kamera udah ngomong ini. Oke, kalau gitu ketemu kembali di Seneng yang ngopi. Lupa ya. ya lupa loh. Ketemu kembali di minggu depan ya. Di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin. Firman.